Adik semua dalam keadaan sehat ya? Ya. Putra sehat? Sehat. Oke. Itu kita langsung saja satu orang pimpin kita dalam doa agar kita bisa menjadi pelajaran kita pada hari ini. Mau ulang silakan. Ya, Oke, semua silakan duduk. Siapa yang hari ini piket? Bagus. Kelihatan bersih, kelihatan juga pen, pen. Ya. Bagus. Tepuk tangan untuk yang piket. Mau absen kehadiran dulu. Bisa toh? Bisa. Oke. Batu. Sekarang musim hujan, jadi jangan terlalu minum-minum yang es ya, bisa toh? Bisa. Putri Bella, Rifandi Hati, Cynthia Ulan, Firna Awenai, Hadir. Elizabeth Eba, Katrina Berkanis, Hadir. Febronia Gabriela Punang, Hadir. Gabriela Trisela Tasau, Hadir. Palmatia Omeno, Hadir. Jendrian Musafe, Hadir. Leonardo Putra Jamilai, Hadir. Martinus Dewi Sandi, Hadir. Jenita Palua, Angel Sato, Hadir. Dilawina Awal, Hadir. Rosilina Has, Hadir. Intan Yang Basu, Hadir. Stefania Tuaneno, Hadir. Yolenta Emanas, Hadir. Jordianus Mikael Oni. Hadir. Bagus. Jadi hari ini yang tidak datang, satu orang dia sakit ya. Ya. Ingat bahwa jangan minum es, bisa tak? Bisa. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak mau tanya, kalian sudah siap untuk pelajaran dari pelajaran hari ini? Siap. Kalian sudah siap, kelihatan dari kalian punya cara duduk, cara pakaian ya. Saat menerima pelajaran kita harus pandangan ke depan ya. Menerima pelajaran dengan baik. Sebelum kita lanjut kepada kita punya materi pada arti penting Undang-Undang Dasar dalam kita punya kehidupan, maka Pak mau tanya dulu, ada masih ingat materi kita minggu lalu? Ada. Oke, materi kita minggu lalu tentang? Iya, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang masih ingat? Undang-Undang Dasar itu dibentuk pada sidang BPUPKI keberapa? Pertama atau kedua? Bagus. Pada tanggal berapa rancangan Undang-Undang Dasar dibentuk? Bagus, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Setelah itu Undang-Undang Dasar disahkan pada tanggal? Bagus. Tanggal 14 Agustus itu termasuk dalam sidang apa ya? Sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada sebuah yel Pak kasih contohkan dulu seperti Pak minta satu orang ke depan agar bisa memimpin kalian untuk mengumandangkan yel. Oke, nanti saat satu orang di depan bilang siapa kita, semua jawab NKRI. Yang kedua siapa kita, yang semua jawab Pancasila. Terus di depan saya lagi siapa kita, kalian semua jawab Undang-Undang Dasar. Terus di depan saya lagi adakah Undang-Undang Dasar, tidak ada pun semua langsung jawab tangannya begitu. Ada. Setelah itu teman yang di depan tanya di mana dia, semua bilang ini dia. Di mana dia? Ini dia. Di mana dia? Ini dia. Jadi di mana dia itu tiga kali. Oke,
siapa yang bersedia untuk pimpin kita? Gideon, silakan. Ada? Oke, silakan Irfan. Bisa silakan maju ke depan. Irfan, pimpin teman-teman untuk memandangkan Gideon dengan tegas, lantang, suara yang keras. Silakan. Siapa kita? NKRI. Siapa kita? Pancasila. Siapa kita? Undang-Undang Dasar. Adakah undang-undang dasar di dalammu? Di mana dia? Iya. Di mana dia? Iya. Di mana dia? Iya. Terima kasih ya, Irfan. Kalian juga silakan. Terima kasih. Jadi, dengan adanya ilmu ini bisa membangkitkan kita punya semangat agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, hari ini kita akan lanjutkan kita punya materi yaitu tentang arti penting undang-undang dasar dalam kita punya kehidupan dan juga dia punya manfaat. Undang-undang dasar. Oleh sebab itu, Nona Toga bisa bacakan. Ya. Pencapaian kompetensi menganalisis arti penting dan manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik, model PBL, metode diskusi dan presentasi dengan bantuan PPT dan video tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta didik kelas 7 semester lanjut SMP DPOKO mampu menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara sistematis dan logis. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan kita punya materi tentang arti penting dan manfaat daripada Undang-Undang Dasar bagi masyarakat Indonesia. Jadi sebentar juga kita akan diskusikan tentang apa arti penting Undang-Undang Dasar. Kita akan dalam bentuk kelompok didiskusikan untuk bisa dipresentasikan secara sistematis dan logis, artinya betul-betul kalian buat secara baik dan benar arti pentingnya dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Oke, di sini akan ada sedikit penjelasan mengenai arti penting Undang-Undang Dasar. Coba satu orang bacakan. Orang atau bisa? Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan landasan dasar hukum yang tertulis yang mengatur pemerintahan negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ialah sumber hukum tertinggi di negara Indonesia yang berisi tentang hak asasi manusia atau HAM dan hak dan kewajiban warga negara Indonesia, mengatur wilayah negara Indonesia dan pembagian daerah, kependudukan, serta keuangan negara Republik Indonesia. Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang yang ada di bawahnya. Itulah sebabnya peraturan undang-undang yang ada tidak boleh bertentangan tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak. Jadi Undang-Undang Dasar itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Di situ sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum tertinggi. Tidak ada undang-undang lain yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Dia yang melindungi kita punya hak asasi manusia. Di situ jelas dia bisa mengatur wilayah negara Indonesia, bisa mengatur pembagian daerah, kependudukan serta keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus yang berikut, Undang-Undang Dasar itu dia yang mengontrol undang-undang di bawahnya. Jadi kalau undang-undang yang dibawa daripada Undang-Undang Dasar tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, otomatis undang-undang itu tidak bisa dipakai. Jadi Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang paling tinggi. Dan dia yang mengontrol undang-undang di bawah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus. Di sini ada sebuah video yang akan kita tonton bersama. Setelah itu kalian jadikan sebagai acuan untuk bisa
bekerja saat diskusi nanti. Bisa tak? Oke, semua siapkan alat tulis supaya bisa menulis penting yang ada dalam video. Saya akan membahas materi yang ada di kelas 7, tepatnya di bab 3, yaitu mengenai proses perumusan dan pengesahan UUD 1945. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pada bagian BA mengenai proses perumusan UUD 1945 dan proses pengesahan UUD 1945. Oke, langsung aja kita bahas mengenai arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, kita akan bahas mengenai arti pentingnya ya. Kalau kita berbicara mengenai arti penting ya, kenapa dia penting? Karena dia memiliki fungsi. Nah, jadi sama aja di sini kita berbicara sebenarnya apa sih fungsinya UUD 1945 ini sehingga dianggap penting kedudukannya di Indonesia. Nah, kita bahas bahwa arti penting UUD 1945 yang pertama ini sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekuasaan negara itu di dalam UUD 1945 dibagi menjadi 3. Ya, apa aja itu? Itu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, lembaga legislatif ini dia bertugas untuk membuat undang-undang ya, atau membuat suatu peraturan. Yaitu di dalamnya di sini ada MPR dan DPR, DPD, dan DPRD. Nah, kalau lembaga eksekutif dia bertugas untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif ini tadi. Ya, yang ada di dalam lembaga eksekutif ini adalah presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh menteri-menterinya. Serta lembaga legislatif ini adalah lembaga yang bertugas sebagai pengontrol atau pengawas dari jalannya peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif ya. Dia mengontrol lembaga eksekutif ini saat dia menjalankan aturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif gitu ya. Jadi fungsi yang pertama sebagai penentu dan sebagai pembatas kekuasaan negara. Nah, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Nah, jadi antar organ negara di dalam UUD 1945 ini dia ada aturan mengenai hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara. Ya, jadi di sini ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban DPR, hak dan kewajiban MPR seperti itu. Jadi seluruh organ negara itu sudah diatur di dalam UUD 1945 sehingga masing-masing dari organ negara ini ataupun lembaga-lembaga itu dia bisa menjalankan kekuasaan atau hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Oke, di sini kalau tadi kan antar organ negara ya, jadi hubungan antara lembaga-lembaga negara. Kalau sekarang mengatur antara organ negara ataupun lembaga negara dengan warga negaranya ataupun dengan masyarakat ya. Nah, di sini juga diatur mengenai hubungan ataupun fungsi misalnya presiden dia bertanggung jawab kepada rakyatnya apa, itu semuanya ada diatur di dalam UUD 1945 ini. Jadi dalam proses pelaksanaannya itu suatu kekuasaan itu tidak hanya berjalan sesuka hatinya, tapi dia harus berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan ya. Contohnya ini koridor, jadi penguasa itu lembaga yang bertugas untuk mengawasi mereka gitu, apa pemerintahan penyelenggaraan kekuasaan negara, menyampaikan kepada para penguasa gitu ya. Selanjutnya yang keenam, UUD 1945 berfungsi sebagai simbolik pemersatu. Nah, simbolik pemersatu, jadi di sini semua aturan-aturan itu dia berlaku sama. Ya, itu aturan-aturan yang ada di UUD 1945 itu berlaku untuk semua tanpa adanya pemisahan ataupun
undang-undang itu hanya berlaku untuk beberapa golongan saja, itu tidak ada ya. Jadi semuanya, seluruh rakyat Indonesia itu dia diatur dan dilindungi di dalam UUD 1945. Semua sudah mencatat hal pentingnya dalam video? Bagus, kalau sudah kita akan lanjutkan kepada kegiatan diskusi. Namun sebelumnya Pak mau membagikan kalian dalam 4 kelompok besar agar kita bisa membahas tentang arti penting undang-undang. Oke, kita mulai dari ujung. Nah, silakan hitungan kasih dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. bagus. Jadi dalam 4 kelompok ada yang 5 orang, ada yang juga yang 6 orang. Oleh sebab itu, sebelum langsung menuju ke teman kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2 di sini, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa? Oke, cukup kursinya yang diangkat, jangan mejanya digesek-gesek, bisa toh? Supaya jangan terlalu ribet, karena kalau gesek kayak meja dengan lantai atau kursi dengan lantai bunyinya sangat mengganggu. Bisa toh? Oke, silakan bangun dan menuju kelompok masing-masing. Silakan. Semua sudah duduk dalam satu kelompok, maka akan bagikan kalian dalam 4 topik, yaitu yang kelompok 1 topiknya tentang bahas khusus tentang alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan alinea pertama, jadi kalian punya nama kelompok juga kelompok alinea pertama. Alinea pertama. Kalian akan bahas tentang arti penting daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Maknanya apa, terus artinya apa, bisa? Oke, kelompok 2 ini nama kelompoknya adalah kelompok alinea kedua. Jadi bahas tentang, kalian cari tentang makna yang terkandung dalam alinea kedua, arti pentingnya bagi bangsa Indonesia. Setelah itu kelompok 3 mana? Kelompok 3 kalian punya juga sama, yaitu nama kelompok kalian adalah kelompok alinea ketiga. Setelah itu cari dia punya makna dan dia punya arti penting. Bisa? Kelompok 4 juga begitu. Kalian adalah alinea keempat. Nama kelompok alinea keempat. Jadi tulis nama kelompoknya kelompok alinea keempat. Makna yang terkandung dalam alinea keempat dan juga arti pentingnya bagi masyarakat Indonesia. Bisa tahu kelompok 4? Bisa. Oke, semua sudah jelas? Oke, kalau sudah, di sini ada bahan ajar yang akan Pak bagikan sebagai alat untuk menambah kalian punya referensi. Oke, bahan ajar untuk kelompok 2, bahan ajar untuk kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kalian akan pilih 1 orang sebagai moderator, 1 orang sebagai ketua kelompok, 1 orang sebagai sekretaris untuk menulis. Oke, semua sudah jelas tak? Sudah. Oke, kalau sudah, silahkan dikerjakan. Saat presentasi, kalian juga akan melafalkan bunyi dari setiap alinea. Bisa? Oke, silakan.
Semua sudah menyelesaikan tugas dalam diskusi? Oke, kalau sudah kita langsung saja untuk presentasi hasil diskusi. Seperti biasa kita akan mulai dari kelompok yang paling muda, yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Dari teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, dan izinkanlah teman saya untuk membaca diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan bukti kemanusiaan dan keadilan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Lanjut. Alinea pertama memiliki 2 makna penting, yaitu kemerdekaan dan penjajahan harus dihapuskan. Kemerdekaan artinya bebas, tidak terikat, tidak ada hambatan dan tidak ada tantangan dari negara lain. Penjajahan harus dihapuskan artinya penjajahan harus dihapuskan dari seluruh dunia. Bagus. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya, ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Apa manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Apa manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Silakan. Manfaatnya tidak tertindas oleh penjajahan. Tidak tertindas dari penjajah. Bagus. Apa lagi? Tidak ada tanam paksa atau kerja paksa. Ya, tidak ada tanam paksa dan tidak ada kerja paksa karena kita sudah Bebas. Apakah kelompok tidak puas? Puas. Kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Ya, ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada sudah pas, silakan. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya diberikan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok Alinea kedua, untuk membacakan hasil dari presentasi dan hasil diskusi kelompok kami. Ya, bagus. Karena selesai untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Ya, Bunyi Alinea kedua dan berjuang kemerdekaan Indonesia bersama pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, memantapkan rakyat Indonesia ke depan untuk berbangsa kemerdekaan Indonesia yang merdeka, satu, daulat, adil dan makmur. bagus. Tepuk tangan. Alinea kedua memiliki 2 makna, yaitu kemerdekaan, tujuan kemerdekaan, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Satu, kemerdekaan artinya bebas dari belenggu penjajahan. Tujuan kemerdekaan, merdeka artinya bebas, bersatu artinya tidak membeda-bedakan sara, berdaulat artinya menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, adil dan makmur artinya hidup rukun, makmur, sejahtera, dan harmonis. Bagus. Terima kasih. Silakan moderator. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Ada. Silakan. Coba teman-teman jelaskan tujuan kemerdekaan dalam Alinea kedua. Iya, bagus. Tujuan kemerdekaan pada Alinea kedua. Ada dari teman kelompok 2 yang mau menjawab? Ada. Silakan. Merdeka artinya bebas dari belenggu penjajahan. Bersatu artinya tidak membeda-bedakan sara. Berdaulat artinya menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Ya. Adil dan makmur artinya hidup rukun, makmur, sejahtera, dan harmonis. Bagus. Tepuk tangan. Jawaban yang luar biasa sekali. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Tidak. Apakah kelompok 4 puas? Bagus. Kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan. Sekian dan terima kasih.
dalam diskusi. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Dan izinkanlah teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan membunyikan Undang-Undang Dasar Alinea ketiga. Ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Bagus, tepuk tangan. Itu adalah bunyi dan alinea ketiga. Silakan lanjut. Makna dari alinea ketiga. Ya. Rahmat Tuhan dan dorongan leluhur atau arwah. Kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata perjuangan para pahlawan, namun adat campur tangan Tuhan dan dorongan leluhur. Ya. 2. Kemerdekaan. Kemerdekaan artinya bebas dari belenggu penjajahan, bebas dari kerja paksa dan tidak ditindas. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya, kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Apa hubungan antara rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan dorongan leluhur? Ya, hubungan antara rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dorongan leluhur. Ada dari ketua kelompok atau dari anggota kelompok yang menjawab? Anggota kelompok, silakan anggota kelompok. Hubungan antara berkat Tuhan Yang Maha Esa dan dorongan leluhur adalah tidak dapat dipisahkan atau selalu beriringan. Ya, tidak dapat dipisahkan atau selalu beriringan. Ada lagi? Silakan. Dan sebelum masyarakat Indonesia mengenal agama, mereka sudah mengenal adat. Bagus, dari sebelum kita mengenal agama, kita sudah mengenal adat. Tepuk tangan. Ya. Ada kelompok lain yang masih mau bertanya? Oke, kalau tidak silakan. Apakah kelompok 1 puas? Puas. Sekian dan terima kasih. Kepada kelompok 4, waktu dan kesempatan diberikan. Silakan, maju ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelumnya saya akan membacakan bunyi alinea keempat. Bagus, silakan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Maka dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu A. Tujuan negara. Tujuan negara dibagi menjadi 4 yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memiliki makna yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berhak melindungi segenap warga negara Indonesia karena Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum tertinggi. Ya. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 2. Memajukan kesejahteraan umum memiliki makna yaitu seluruh bangsa Indonesia berhak untuk hidup sejahtera karena mendapat perlindungan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki makna yaitu mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk berpendidikan atau bersekolah. Ya. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia memiliki makna yaitu ikut mendamaikan dunia, contohnya adalah bergabung dengan organisasi PBB. Bagus. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Ada dari kelompok yang mau bertanya? Dari kelompok? 2. Apa manfaat dari menceraskan kehidupan bangsa?
Apa manfaat dari mencerdaskan kehidupan bangsa? Silakan kita kelompok dan anggota kelompok. Manfaatnya adalah mewajibkan seluruh negara Indonesia untuk berpendidikan atau bersekolah. Yang kedua, agar memajukan negara Indonesia. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 12. Silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Sekian dan terima kasih. Setelah semua sudah mempresentasikan hasil diskusi, kalian langsung memperbaiki hasil diskusinya kalian, terus bisa dikumpulkan. Perbaiki sesuai dengan pertanyaan yang sudah diberi oleh teman ataupun jawaban yang sudah kalian jawab agar bisa melengkapi hasil diskusi dan bisa dikumpulkan. Silakan. C ya, kelompok 1, kelompok 2, oke, silakan. Ya, terima kasih, silakan dulu. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan berikut, Pak meminta dari kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Menyimpulkan materi kita pada hari ini khususnya tentang arti penting daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Oke, silakan Nona, Mas. Makna alinea pertama mengandung kemerdekaan, yang kedua penjajahan dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Makna alinea kedua mengandung kemerdekaan, yang kedua tujuan kemerdekaan yaitu kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata perjuangan para pahlawan, namun ada campur tangan Tuhan Yang Maha Esa dan dorongan leluhur. Bagus, tepuk tangan. Makna alinea keempat adalah tujuan negara dan Pancasila itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meneruskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Setelah sudah ada kesimpulan, maka di sini juga ada sedikit kesimpulan yang akan Pak berikan. Arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta wewenang badan-badan yang ada dalam penyelenggaraan sebagai Republik Indonesia. Para bahwa untuk harus diadakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai bagian dari hukum dasar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Iya, bagus. Jadi dengan adanya Undang-Undang Dasar itu hadir di negara Indonesia supaya para pemimpin mereka jangan menyalahgunakan kekuasaan. Jadi mereka diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jadi mereka punya perbuatan kalau melanggar undang-undang otomatis akan diberi sanksi. Itu yang dimaksud dengan para pemimpin mereka tidak bisa berkutik karena adanya Undang-Undang Dasar. Jadi mereka tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan atau mereka menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tidak bisa. Karena kekuasaan yang mereka miliki digunakan untuk kepentingan banyak orang. Oke, bagus. Di sini ada LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi LKPD-nya kalian akan kerjakan dalam bentuk tabel. Kalian buat dalam bentuk tabel. Setelah itu bisa dikumpulkan. Bisa? Bisa. Oke, ini LKPD untuk kelompok alinea kedua, kelompok alinea pertama, kelompok alinea ketiga, dan kelompok alinea keempat. Silakan dikerjakan buat dalam bentuk tabel. Ya, silakan. Jadi buat dalam bentuk tabel.
KPD-nya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai KPD? Kelompok 3? Sudah. Kalau yang sudah langsung maju ke depan dari kumpul yang KPD-nya. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Silakan langsung simpan ini. Depan seperti iya. Kelompok 2, kelompok 4, dan yang terakhir adalah kelompok. Sudah tulis semua nama kelompok? Sudah. Bagus. Sudah. Oke, silakan duduk. Jadi, setelah kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, harus minta kalian untuk kembali kepada posisi duduk kalian masing-masing. Silakan bangun dan kembali ke posisi. Oke, semua sudah kembali ke dalam posisi masing-masing. Maka Pak akan mengajak kita semua untuk mendeklarasikan sebuah deklarasi sebagai bentuk kita cinta terhadap undang-undang Oke, semuanya berdiri supaya bisa memandangkan deklarasi. Silakan berdiri. Silakan 1, 2, 3. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Undang-Undang Dasar 1945. Pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 bila dapat dirubah harga mati. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi itu adalah sebuah deklarasi sebagai kecintaan terhadap undang-undang Oke, sebelumnya Pak mau bertanya, apakah pembelajaran pada hari ini lepas? Apakah menyenangkan? Bagus. Menyenangkan karena ada apa? Kenapa? Ada rasa menyenangkan karena apa? Video apa lagi? Bagus, dengan video dan gambar bisa menambah kita punya minat untuk semangat dalam proses belajar. Bagus. Kamu tanya apakah Pak terlalu cepat dalam menyampaikan materi? Kalau pas, Pak mengingatkan bahwa ini adalah materi terakhir untuk bab ini, jadi kalian akan pulang ke rumah belajar materi agar bisa mengikuti ujian. Jadi kalau kebingungan di mana bisa bertanya ke Pak di ruang guru bisa? Pulang sampai rumah semua bisa belajar ulang materi yang sudah kita bahas. Mulai dari pembentukan dan penetapan Pancasila, tentang norma, dan yang terakhir tentang undang-undang pembentukan dan penetapan undang-undang dasar sampai pada arti penting undang-undang dasar. Kita makin kita punya materi. Silakan putra maju ke depan untuk kita. Silakan. Dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Siap. Oke, selamat siang ibu kita semua.